Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Lara Indah Yandri, salah satu dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu Kebijakan Publik. Pemaparan ini berguna untuk bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum masuk penjelasan DIA, izinkan saya menjelaskan tentang mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah kebijakan publik berbobot 3 SKS dengan waktu lebih kurang 150 menit per pertemuan. Ini didapatkan pada semester 4 di jurusan Ilmu Politik. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang berbagai aspek yang terkait dengan kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Bagaimana interaksi antar aktor dan lembaga yang terlibat dalam sebuah proses formulasi kebijakan. Untuk meningkatkan daya analisis mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah, digunakan berbagai model analisis kebijakan dari berbagai literatur, antara lain kelembagaan, proses, teori, kelompok, elit, rasionalisme, inkrementalisme, sistem, dan teori konflik. Mengingat salah satu latar belakang diadakannya mata kuliah ini adalah untuk menganalisis berbagai permasalahan dan kebijakan agar dapat diberikan alternatif pemecahan permasalahan yang terbaik, maka pemahaman yang komprehensif atas suatu fenomena kebijakan sangat dibutuhkan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasikan kepentingan publik dalam siklus kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip studi kasus dalam seluruh siklus kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan kebijakan. Nah, untuk dapat mencapai harapan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas sebanyak 14 kali pertemuan. Pokok bahasan pada mata kuliah kebijakan publik adalah konsep kebijakan publik, kerangka analisis kebijakan publik, perumusan kebijakan publik, model perumusan kebijakan publik, aktor dalam perumusan kebijakan publik, nilai dalam perumusan kebijakan publik, forecasting, pendekatan peramalan, pengembangan alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, evaluasi kebijakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya melalui metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan saya kepada mahasiswa. Saya menggunakan textbook karangan William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, pembahasan studi kasus terkini di setiap minggunya. Interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya menggunakan beberapa saluran komunikasi. Penggunaan berbagai jenis platform, baik luring maupun daring, dalam mata kuliah ini dilakukan untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Daring menggunakan Google Meet, Zoom Cloud Meeting. Saya selalu mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan membahas isu-isu terkini sehingga tertarik untuk didiskusikan, dan proses belajar mengajar menjadi komunikatif sehingga komunikasi tidak hanya satu arah. WhatsApp Group, jika ada isu terkini akan saya lempar ke WhatsApp Group tersebut untuk didiskusikan. Assessment, di pertemuan pertama
saya selalu memberikan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Di dalamnya memuat penilaian. Penilaian yang saya lakukan disepakati bersama. Penilaian hasil pembelajaran mahasiswa didasarkan kepada kehadiran, partisipasi, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang disepakati bersama dengan bobot kehadiran 10%, partisipasi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Penilaian dilakukan dengan integrasi sistem teknologi informasi sehingga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, objektif dapat terwujud. Berikut cuplikan perkuliahan saya pada mata kuliah Kebijakan Publik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Pada pertemuan ke-13 ini, kita berbicara tentang implementasi kebijakan. Pertemuan sebelumnya, kita berbicara tentang formulasi kebijakan, bagaimana perumusan sebuah kebijakan. Nah, sekarang kita lanjut kepada implementasinya. Saya share screen. Muncul ya. Muncul, Bu. Nah, kemarin kita bahas di sini. Perumusan kebijakan, siklus kebijakan publik, yaitu di formulasi kebijakan. Sekarang kita masuk di pada tahap pelaksanaan kebijakan, atau disebut juga dengan implementasi kebijakan. Nah, materi ini bisa dijadikan untuk tuntunan kita, apa sih sebenarnya implementasi kebijakan itu? Karena banyak mahasiswa ini ya yang tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan. Berbicara implementasi kebijakan, kerangka berpikir kita seperti ini. Nah, kemarin ini merupakan sebuah kebijakan. Nah, di sini, nomor 2 ini, itu merupakan proses implementasi kebijakan. Nah, berbicara implementasi kebijakan, berarti kita berbicara pada tatanan, yaitu pelaksanaannya. Nah, jadi syarat untuk melakukan implementasi kebijakan ini, itu yaitu adanya sebuah kebijakan. Kalau kemarin syarat dari sebuah formulasi kebijakan itu adanya sebuah isu, tetapi sekarang ketika implementasi kebijakan, syaratnya itu adanya sebuah kebijakan. Nah, kalau di kebijakan belum ada, masih dalam tahap belum disahkan, itu belum bisa untuk diimplementasikan. Ingat ya, formulasi syaratnya sebuah isu, sementara implementasi syaratnya yaitu sebuah, apa tadi? Kebijakan. Nah, di negara kita Indonesia ini, biasanya kebijakan itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan negari. Nah, dari tatanan yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Dari yang paling tinggi sampai ke tingkat terkecil sekalipun. Nah, ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Ketika suatu kebijakan sudah ditetapkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Nah, disinilah muncul tahapan implementasi tadi. Nah, setelah diimplementasikan ini, itu saatnya kita memonitoring. Monitoring itu artinya apa? Yaitu artinya dalam monitoring itu artinya kita memberikan pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan itu tadi. Nah, apakah pelaksanaan kebijakan itu sudah dengan semestinya, sudah mencapai tujuan yang sebenarnya? Nah, itulah dilakukan monitoring kebijakan.
Nah, setelah dilakukan monitoring kebijakan, masuk kepada tahap evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan ini maksudnya apa? Apakah kebijakan itu masih layak nggak untuk ditetapkan? Apakah kebijakan tersebut harus dirubah? Apa saja kendala yang dihadapi dalam menghadapi kebijakan tersebut? Faktor-faktor apa yang menghambat berjalannya kebijakan tersebut? Nah, saya mau bertanya, yang biasanya pelaksanaan sebuah kebijakan itu, yang melaksanakan sebuah kebijakan itu disebut dengan apa? Disebut dengan implementor. Nah, jika kita ingin melihat proses evaluasi kebijakan ini, mau tidak mau kita harus juga melihat dari proses pelaksanaannya ini bagaimana. Jadi ketika ada nanti yang tertarik untuk meneliti evaluasi kebijakan, juga melihat itu proses implementasinya seperti apa, dimonitoring, baru dievaluasi. Nah, analisisnya agak berat ya. Mau tidak mau, kita harus mengkaji mulai dari proses formulasinya, pelaksanaannya, terus monitoring kebijakan tersebut. Nah, implementasi ini melibatkan semua aktivitas yang didesain untuk menjalankan kebijakan. Nah, implementasi kebijakan menurut para ahli. Yang pertama, Van Horn Van Meter mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Nah, jadi Van Horn Van Meter ini mendefinisikan bahwa kebijakan publik itu merupakan tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya. Terus Charles O. Jones, yang dikenal dengan Jones, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan yaitu implementation in set of activities direct toward putting a program into effect. Implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Jadi intinya di sini Charles O. Jones ini menilai bahwa kebijakan itu serangkaian aktivitas, ada program di sana, kegiatan. Jadi lebih kepada melihat program untuk apa? Untuk menimbulkan akibat tertentu. Artinya apa? Dari sebuah program itu, apa sih akibat yang ditimbulkan? Contohnya, misal, salah satu program rencana pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Apa program yang diambilnya? Misalnya salah satunya bantuan sembako, atau mungkin bisa jadi seperti PKH. Nah, dan banyak lagi. Jadi implementasi kebijakan ini ya, bukan lagi di tataran legislatif. Jadi yang di tataran legislatif tadi yaitu formulasi tadi. Tapi ini sudah dijalankan oleh eksekutif. Setelah dikeluarkan perundang-undangan tadi, dilanjutkan kepada organisasi yang ditunjuk. Siapa sih ketika berbicara tentang pengentasan kemiskinan tadi, misalnya di Kementerian Sosial, misalnya. Nah, jadi kita udah dilanjutkan kepada organisasi yang ditunjuk. Nah, di sini, organisasi yang ditunjuk tadi harus mampu menjalankan perundang-undangan tersebut dan dengan apa? Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu di tingkat pusat, maupun daerah, maupun sampai ke bawahnya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa implementasi itu bukan hanya sebatas menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, tapi bagaimana kita menerjemahkan turunannya dari undang-undang tersebut. Mulai dari tata urutan undang-undang, sampai kepada TAP MPR, sampai lagi ke bawahnya peraturan daerah. Nah, dari pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa implementasi itu tindakan apa yang dilakukan pemerintah setelah suatu kebijakan ditetapkan. Nah, jadi intinya apa? Implementasi melihat suatu tindakan, ada kata tindakan yang dilakukan
Setelah adanya kebijakan, apa tindakan yang dilakukan pemerintah? Untuk apa? Implementasi merupakan sebuah cara agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Tujuan kebijakan tersebut apa? Misalnya tadi, pengentasan kemiskinan. Nah, agar tujuan kebijakan pengentasan kemiskinan itu sesuai dengan target, itu tercapai, nah, cara apa saja yang kita lakukan? Misalnya dengan sumber dayanya bagaimana, sumber daya keuangan, sumber daya manusianya bagaimana. Nah, yang ketiga, tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Artinya apa? Nah, jadi di sini kebijakan itu tujuannya untuk memecahkan suatu masalah. Bagaimana kebijakan yang ditimbulkan itu targetnya yaitu untuk apa? Untuk memecahkan suatu masalah. Sampai di sini paham ya maksudnya? Paham, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai apa sih itu implementasi kebijakan? Bu. Ya, Nova? Ya, Insya Allah paham, Bu. paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Ini dalam pelaksanaan kebijakan itu bagaimana sih kebijakan itu tujuannya itu tercapai? Bagaimana sih apa sih cara-cara? Bagaimana cara mengintervensi kebijakan tersebut? Nih, atribut implementasi kebijakan. Apa saja atribut implementasi kebijakan tersebut? Yaitu ada perundang-undangan, ada program, ada kegiatan di sini. Nah, apa itu misalnya? Perundang-undangan tadi itu produk dari kebijakan tersebut. Misalnya, saya bilang tadi, pemerintah mempunyai target tahun ini, rencana di rentranya misalnya agar pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Terus apa sih program yang dijalankan? Misalnya seperti apa tadi? Apa coba? Contoh programnya pengentasan kemiskinan. Bantuan Ya seperti sembako kemarin. Apa yang sekarang PKH misalnya, atau pada saat COVID pandemi ini banyak bantuan yang pemerintah berikan kepada kita. Bantuan sosial. Ya, bantuan-bantuan sosial. Nah, kira-kira kita kan menganalisis suatu implementasi kebijakan nih. Bagaimana kita harus tahu dengan teori apa, kita kaji, kita analisis implementasi kebijakan tersebut. Banyak ya, ada yang menurut Thomas Erdi, ada yang menurut Mas Manian, Van Meter. Nah, jadi nanti kita akan membagi kelompok untuk menjelaskan masing-masingnya. Menurut Mas Manian, apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan? Terus Grindel juga menyebut apa sih faktor-faktornya? Edward III misalnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, implementasi itu bukan hanya sebatas peraturan perundang-undangan tadi. Tidak cukup dengan kita melihat peraturan perundang-undangan tadi. Kita di dalam undang-undang itu kita harus melihat apa sih substansi dari sebuah kebijakan itu. Misalnya nih ada peraturan dari pusat, peraturan menteri misalnya dengan pengentasan kemiskinan tadi harus diturunkan lagi ke peraturan di bawahnya. Misalnya peraturan daerah, nanti ada lagi perwakonya. Saya akan share salah satu contoh ini ya. Contoh peraturan. Muncul? muncul, Bu. Muncul, Bu. Ini salah satu kebijakan. Salah satu untuk kebijakan. Apa itu program Keluarga Harapan? Nah, kira-kira
program Keluarga Harapan ini bisa nggak sih mengatasi kemiskinan yang selalu meningkat dalam setiap tahunnya. Nah, itu dilihat dengan implementasi kebijakan tadi. Bagaimana sih pelaksanaannya implementasi ini? Apakah program Keluarga Harapan ini sudah mencapai tujuannya? Apakah program Keluarga Harapan ini benar-benar mampu untuk mengentaskan kemiskinan tersebut? Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak sih tentang implementasi kebijakan tadi? Robi mungkin? Robi, Iya, Bu. kira-kira ada pertanyaan nggak? Bagaimana sih pelaksanaannya? Kita sambil contoh misalnya apa? Contohnya apa nih yang lagi ini sekarang? Bantuan-bantuan COVID misalnya? Atau, Iya, Bu, bantuan COVID, Bu. nah gimana menurut Mima? Pelaksanaannya mungkin di tingkat Nagari Mima misalnya? Bang Robi, gimana Bang prosesnya, Bang? Kalau menurut saya, Bu, bantuan COVID ini, Bu, ya seperti yang saya terima istilahnya kan, Bu, kan? Ya, Ya. ada bukti seperti bukti dari positif COVID dan bukti dari lab RSUD, semuanya lengkap kok, Bu. Tidak ada yang mencurigai dari hal data-data tersebut, Bu. Berarti menurut analisis sederhananya implementasi bantuan COVID itu sudah tepat sasaran, sudah Iya, Bu. mencapai targetnya gitu, seperti itu. Iya. Tapi yang tidak mencapai target ini, Bu, yang dari PKH, program Keluarga Harapan. Nah, Di ini. sini banyak yang menerima program Keluarga Harapan ini sudah rumah beton, punya penghasilan bulanan, bukan penghasilan dia bukan dikategorikan ASN, tidak, tapi punya dari kebun atau dari ke sawah atau dari hal lain. Sebenarnya beliau ini tidak pantas mendapatkan, tapi sampai sekarang beliau masih mendapatkan, gitu, Bu. Itu mungkin bisa jadi dari kepala daerah, dari kepala jorongnya tersebut, atau kepala desanya, ya, Bu, ya, yang dekat dengan beliau lah, gitu, Bu. Oh, jadi Istilahnya bahasa Minangnya, Bu, menjilek-jilek gitu. menyalahgunakan kewenangannya gitu ya. Yang seharusnya mungkin bisa untuk yang tepat sasaran, yang sebenarnya untuk penerima PKH ini kan dia ada standarnya ya. Ada Bu. standarnya seperti yang Robi bilang tadi, seperti apa standarnya, rumahnya tidak boleh rumahnya tidak boleh beton. rumahnya tidak boleh beton salah satunya. Nah, itu bisa kita kaji ulang, bisa kita jadikan sebuah penelitian. Oh, saya ingin meneliti bahwa implementasi PKH ini bagaimana sih di daerahnya Robi misalnya. Kita ingin menganalisisnya dengan teori siapa, misalnya dengan teori Grindel, bagaimana, atau dengan teori apa sih yang cocok untuk menganalisis program PKH ini. Nah, itu bisa kita teliti menggunakan implementasi kebijakan ini. Nah, bagaimana implementasi PKH ini? Kalau kita analisis secara sederhana itu, misalnya menurut Robi di daerah Robi tidak tepat sasaran. Nah, itu sudah menjadi permasalahan. Itu sudah menjadi permasalahan, sudah bisa kita teliti. Apa faktor-faktor apa sih yang menyebabkan? Misalnya faktornya salah satunya menyalahgunakan kewenangan tadi, atau sumber daya manusia yang untuk aktor-aktor yang terlibat tidak sampai kepada ke bawah tadi. Dalam pengurusan PKH itu tidak maksimal gitu, mendata siapa-siapa saja yang pantas untuk menerima bantuan tersebut. Nah, kira-kira ada lagi? Menarik itu untuk bisa kita teliti.
Dan yang lebih parahnya Bu, ketika PKH-nya dicabut, dia malah ngamuk-ngamuk karena selama ini semua kebutuhannya kan ditutupi dari PKH tersebut. Ketika PKH tersebut dicabut, dia ngamuk-ngamuk. Nah, itu memang harus dibenahi ya. Memang harus ada nih, mana tahu nanti kalau Robi meneliti di sana, Robi bisa loh memberikan rekomendasi bagaimana sih strateginya untuk agar PKH ini berjalan dengan lancar, tujuannya tercapai, targetnya itu keluarga miskin tadi itu benar-benar yang pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jangan sampai bantuan tersebut disalahgunakan gitu. Oke, ada lagi mungkin? Cukup, Bu. Cukup? Sedikit nambah, Bu. Ya, ya. Putus-putus ya. Kalau di kampung Novo, Iya, suaranya tidak jelas terdengar, mungkin jaringannya di sana. Iya, halo, iya, silakan. ya Bu, mengenai PKH, Iya, Nova ya. saya pas kita ada, ya Bu, pas ada latihan kan untuk mengerjakan proposal. Kenapa saya mengambil judul mengenai PKH, Bu? Karena di daerah-daerah saya banyak juga yang kegelisahan masyarakat tentang mengenai PKH karena tidak tepat sasaran juga, Bu. Nah, iya, itu bagus untuk diteliti itu. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan keresahan tersebut? Kenapa sih PKH itu tidak tepat sasaran? Apa yang salah di sana? Atau mungkin aktor penyelenggaranya? Atau mungkin sumber dayanya yang tidak cukup? Dananya yang tidak cukup? Nah, itu bisa kita teliti, dijadikan untuk skripsi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, untuk pertemuan minggu depan saya akan membagi kelompok, saya akan membagikan kelompoknya di grup WhatsApp ya. Itu masing-masing kelompoknya menjelaskan implementasi menurut para ahli, faktor-faktor apa saja, seperti Grindel tadi, apa sih faktor-faktor keberhasilan sebuah implementasi, seperti Van Meter, apa-apa saja. Nah, Mas Manian, jadi saya sudah membagi kelompok yang akan saya share di WhatsApp group. Nanti masing-masing menjelaskan faktor-faktor apa saja. Nah, juga dengan lengkap dengan bagan-bagannya. Paham ya maksudnya? Paham, Bu. Akan saya bagi di grup WhatsApp. Paham, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup, Cukup, Bu. Bu. Iya, Bu. Oke. Bu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekianlah cuplikan pengajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.